yang dibangun saat ini, kita tuh anak muda suka dijadiin jargon politik 5 tahun sekali. Tapi rasanya, terima kasih. Tapi rasanya tuh kosong, kita kayak abis dijadiin kayak simbol politik, kayak hiasan doang setiap 5 tahun sekali. Setelah itu apa? Kita tidak pernah dianggap sebagai subjek politik yang setara. Kembali di Rakyat Bersuara tanpa berpanjang-panjang. Tadi pertanyaan sudah dari mahasiswa luar biasa, pinggir jurang, ngeri-ngeri sedap, tapi langsung dijawab oleh Mbak Aurel yang adem. Silakan. Tadi itu aku baru ngeh tentang pertanyaan yang pertama. Jadi aku mau nyambungin pertanyaan pertama ke soal sejarah tadi ya? Dan pertanyaan yang barusan. Jadi aku baru ngeh itu maksudnya apa. Dan sebenarnya melihat sejarah seperti itu, tone kamu tuh lebih ke fatalis ya, lebih kayak kalau dulu pernah ada kekacauan berarti abis ini keemasan. Tapi kejayaan dan keemasan itu tidak hadir dari ruang hampa. Itu bukannya habis habis gelap terbitlah terang, tapi itu dibuat dari kemuakan warga, kemuakan orang-orang atas kekacauan yang terjadi dan dari kesadaran kolektif. Nah, jadi itu bukan dari tiba-tiba aja seperti pattern, berarti abis kekacauan, berarti abis ini keemasan. Tidak seperti itu, tapi dari kita sendiri, kesadaran kita ingin mengubah sistem yang bikin kacau itu, kita punya kesadaran kolektif untuk bergerak dan bersolidaritas. Jadi intinya, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak akan tidak mengubahnya. Betul. Jadi bukan berarti kita juga punya andil dalam hidup kita. Kalau kita diam aja nggak akan berubah. Betul sekali. Baik. Mungkin boleh ditambahin sama, jadi di kerajaan Tiongkok zaman dulu ada suatu konsep namanya Mandate of Heaven. Jadi dibilangnya tuh ini mirip-mirip sama Eropa di mana raja itu mendapatkan mandat dari langit. Tapi bedanya kalau di Eropa dianggap sebagai sesuatu yang mutlak, tapi kalau di Tiongkok itu bisa dicabut oleh kemarahan rakyat. Jadi dari dulu sejarah Tiongkok waktu zaman dinasti-dinasti itu konsepnya selalu sama. Pertama ada dinasti yang muncul, kaisar baik disukai oleh warga, lama-lama keluarganya makin korup, rakyat sengsara, rakyat kelaparan, rakyat muak, menggulingkan pemerintahnya dan muncullah dinasti baru. Selalu seperti itu. Jadi kekuasaan itu tidak pernah mutlak, tapi kemarahan rakyat itu terus ada kalau misalkan pemerintahnya tetap menjadi sesuatu yang korup. Dan ini mungkin bisa aku lempar balik ke pertanyaan yang barusan yang terakhir, bagaimana cara kita bisa tetap bersuara. Nah dari sistem yang dibangun saat ini, kita tuh anak muda suka dijadiin jargon politik 5 tahun sekali. Tapi rasanya, terima kasih. Tapi rasanya tuh kosong, kita kayak abis dijadiin kayak simbol politik, kayak hiasan doang setiap 5 tahun sekali. Setelah itu apa? Kita tidak pernah dianggap sebagai subjek politik yang setara. Kita kayak dianggap, ya udah nih, biar ada seminar tentang partisipasi anak muda. Tapi setelah itu kosong, tidak ada apa-apa lagi. Jadi cuma buat seminar-seminar cantik buat dimasukin ke Facebook bapak-bapak gitu. Kita tidak pernah mendapatkan timbal balik itu sebagai anak muda. Padahal... Tunggu bentar, saya mau nanya. Kalian merasa seperti itu gak sih? Kalian merasa seperti itu gak sih? Ada yang jawabannya sebagian doang 50-50 berarti ya. Artinya 50-nya lagi merasa bahwa terwakili. Iya. Kalau gitu saya tanya lagi. Kalian merasa seperti itu gak sih? Oke, semuanya sekarang. Berarti pada relate ya, kita merasa seperti hiasan cantik estetika aja dan tidak ada substansinya. Jadi menurutku sekarang banyak anak muda yang sudah aware, sudah bersuara, tapi suaranya habis itu kemana? Karena tidak dianggap sebagai subjek politik yang setara, kalaupun ada anak muda di DPR, itu biasanya titipan karena keluarganya Nepo baby, kalau istilah Gen Z itu Nepo baby. Jadi mereka Nepo baby? Iya, Nepo baby. Nah jadi kalau misalkan karena dititipkan saja, ada kebijakan ataupun ada kepentingan yang sebenarnya bukan kepentingan yang merepresentasikan anak muda itu sendiri. Jadi tolong banget partisipasi anak muda itu bukan jargon politik 5 tahun sekali, itu bukan hiasan estetika saja, tapi harus menjadi sesuatu yang ada substansi dan kita dianggap sebagai subjek politik yang setara. Karena toh akhirnya kita yang akan, maaf banget bukannya nyumpahin, kita yang lebih lama di sini nanti dan hidup dan... Dan satu hal. Iya betul. Satu hal. Yang bakal bayar utang
Oh iya benar sekali. Dan hasil dari kebijakan tahun ini kita akan merasakan itu saat kita sudah beranak cucu nanti dan efeknya tuh jangka panjang sekali dan kita akan merasakan itu. Jadi menurutku anak muda tetaplah bersuara, tetap berkolektif, tetap bersolidaritas meskipun api kita kecil, percikan itu tetap api dan lama-lama bisa menyambar juga. Luar biasa. Oke. Sebelum saya ke Bung Ferry, saya ingin tanya dulu ke Pak Kus. Pak Kus sebagai perwakilan dari alumni ya Pak, meskipun bukan Pak dosen, Bu dosen, tapi wajahnya seperti dosen. Saya ingin tanya, memang kebiasaan di Unpad seperti itu. Tadi saya agak terkejut juga, Wakil Ketua BEM Unpad ya. Itu kemudian menyampaikan bahwa kami dilindungi oleh dosen-dosen kami. Bapak dan Ibu dosen kami. Atau di sini sebutnya apa? Akang Teteh, dosen. Bapak Ibu, oke. Bapak Ibu dosen kami. Ya. Itu hal yang menurut saya luar biasa. Apakah itu merupakan kultur di Unpad? Sehingga kebebasan bersuara itu kemudian dilindungi oleh dosen-dosennya. Ya, sejak zaman saya dulu, Ya. Mas Aiman. Ya pada dasarnya kita punya, Tahun berapa tuh Pak? Boleh tahu nggak? saya angkatan 89. Oke, luar biasa. Mana angkatan 89? Nggak ada. Banyak di TV nanti nonton. Saya angkatan. Ini adik-adik angkatan anak saya nih berarti. Generasi Z itu generasi anak saya. Ya di kampus kita memang mahasiswa waktu itu punya spirit untuk belajar, ya, untuk menganalisa, untuk punya partisipasi, dan kita merasa bahwa kampus adalah tempat yang bebas untuk melakukan itu. Walaupun sebenarnya juga bervariasi juga ya. Dosen juga di masa itu ada yang support, ada yang netral. Ini zaman Orde Baru padahal ya? Zaman waktu itu. Itu lebih, Ya. saya harus katakan, karena saya hidup juga di zaman Orde Baru. Ya. Itu lebih ketat dari sekarang. Sangat ketat waktu itu ya, lebih ketat. Jadi ada dosen yang netral, ada dosen yang pro, ada dosen juga yang Ya. ya boleh dibilang ya nggak mau dengan mahasiswa-mahasiswa yang kritis. Betul. Nah dulu saya juga sama, saya juga masuk masa itu sebagai aktivis. Berbeda dengan, ya pernah merasain lah yang namanya dipopor oleh Kostrad. Zaman itu, Mas Aiman. Tahun berapa itu? Tahun 92, 93, 91, 92, Padahal 93. belum ada pergerakan waktu itu ya. Oh sudah, jadi sebenarnya gini kan, 98 itu kan ujung. Oke. Lari-lari kecilnya sejak dari tahun 80-an, 90-an awal lari-lari kecil kita sudah mulai. Demo-demo dan 98 itu puncaknya, Oke. kan gitu ya. Dari 92 sudah demo waktu itu. Sudah Di demo. mana demonya? Kalau di Bandung kan di Gasibu yang terkenal. Ya kita di Gazebo, sampai kita Jakarta, waktu itu patung kuda juga sudah ada. Sampai ke Jakarta. Ya, Padahal waktu itu belum ada tol loh. Mesti lewat puncak kalau nggak salah waktu itu. Iya. Atau lewat Purwakarta ya. Ya, Tapi sama sekali nggak ada tol. dulu nggak ada tol. Jadi sekitar 3 jam, mungkin 4 jam. Iya, Perjalanan ke kita pakai Jakarta. bus ke Kampung Rambutan, ke Cililitan. Luar biasa. Sampai sebegitunya. Sampai Ke Tugu Tani yang sampai sekarang juga masih terus lakukan demo di situ. Iya, ke Tugu Tani, sampai ke Patung Kuda ya waktu itu. Iya, sama Patung sampai Kuda, sekarang, sama betul. Seperti itu. Ya, dan banyak ya rekan-rekan mahasiswa juga banyak. Ada yang fokus di belajar, ada yang beraktivitas di organisasi kemahasiswaan, ada juga yang digerakkan waktu itu namanya. Digerakkan itu non kampus, bisa jadi di luar kampus. Dan teman-teman yang digerakkan inilah yang banyak yang kena bagian popor-popor dari tentara, polisi waktu itu. Saya juga termasuk, tapi alhamdulillahnya saya nggak cuma dipopor aja, nggak bisa jalan. Kalau ketua umum alumni kita, Kang Ferry Joko Yuliantono, ketua umum Ikatan Alumni Sekarang Unpad, Menteri Koperasi. 2 kali ditahan oleh Betul, pemerintah. 2009 kalau nggak salah. Iya. Iya. Jadi itu juga luar biasa perjuangannya. aktivis, betul. Jadi untuk adik-adik tadi yang di BEM ya lakukan aja perjuangan punya Suara, nurani. nurani, punya pemikiran, jangan takut, jangan gentar untuk disalurkan, untuk disampaikan begitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita berjalan itu punya tujuan dan kita konsisten dengan tujuan itu. Oke, pertanyaannya gini gampang. Pak, ini adik mahasiswanya, ini konon agak nggak tenang. Ya. Apa peran alumni di sini? Padahal ada ketua alumninya menteri loh, kan gitu. Ya kalau alumni kita selalu engage juga sebenarnya dengan BEM. Masih ada hubungan ya? Dengan BEM, Oke, dengan luar BEM, dengan biasa. Ikatan Alumni. Nggak pernah melupakan. Kita intens, jangan takut, ada akang teteh kalian yang selalu bersama adik-adik di BEM. Ya, itu juga saya kira begitu. Oke. Jadi
era demokrasi sekarang, terutama demokrasi di digital ini, ya adik-adik punya ruang luar biasa, tidak hanya sebagai penikmat, konsumer gitu ya, tapi juga sebagai yang subjek, yang punya peran aktif dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oke, baik, luar biasa. Dan satu prinsip, katakan kebenaran, kendati itu pahit. Luar biasa. Oke, baik. Salut dengan teman-teman mahasiswa. Kami akan segera kembali saat lagi.